pagi semuanya. Perkenalkan, saya Lutfiana Hikmawati dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah penyakit yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Bapak, Ibu, dan semuanya tentu tahu mengenai COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus corona itu sendiri adalah virus yang bisa menyerang hewan dan manusia. Untuk manusia, virus corona bisa menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan yang lebih serius seperti SARS atau MERS. Penyakit ini sangat berbahaya, terutama bagi lansia dan juga manusia yang memiliki penyakit lain seperti diabetes, sakit jantung, tekanan darah tinggi, sakit paru-paru, dan lain sebagainya. Akan tetapi, meskipun tidak memiliki penyakit-penyakit tersebut, manusia yang sehat bisa saja tertular virus corona. Dan ini tidak bisa dianggap enteng, karena virus ini mampu menginfeksi saluran pernapasan dan akhirnya juga bisa berakibat pada kematian. Melihat betapa berbahayanya virus ini, maka semua orang harus memaksimalkan segala upaya untuk menjaga diri sendiri dan juga orang lain agar tidak tertular virus corona. Karena memang penyebaran penyakit ini masih sangat mengkhawatirkan, terutama di Indonesia yang jumlah korbannya pun semakin naik. Memangnya bagaimana cara virus corona itu menyebar hingga penderitanya makin bertambah dari hari ke hari? Jadi, virus corona ini sangat mudah untuk disebarkan, terutama melalui droplets atau tetesan-tetesan kecil yang keluar dari mulut dan hidung seseorang ketika orang itu batuk atau bersin. Jadi ketika seseorang itu batuk dan di dalam tubuhnya ada virus corona, maka virus tersebut bisa ikut keluar bersama cairan yang keluar dari hidung dan juga mulut. Dan ketika seseorang di sekitarnya menghirup udara yang bercampur dengan virus-virus tersebut, maka penularan dapat terjadi. Setelah mengetahui cara penularan virus corona, maka masyarakat sudah bisa untuk melakukan tindakan pencegahan. Karena ketika virus tersebut ditularkan melalui droplets, kita bisa mencegahnya dengan menggunakan penutup atau yang kita kenal dengan masker. Oleh karena itu, masker berperan sangat penting untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Oleh karena itu, ketika berkegiatan di luar rumah dan harus bertemu dengan orang lain, maka penggunaan masker wajib dilakukan. Selain itu, terdapat cara tindakan pencegahan lainnya. Selain hand sanitizer berbahan dasar alkohol, virus ini juga dapat musnah dengan menggunakan sabun dan air ketika mencuci tangan. Oleh karena itu, setelah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain maupun dari luar rumah, sebaiknya segera mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Tentu saja, penggunaan masker dan juga mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer berbahan alkohol tidak cukup untuk terus mencegah penularan virus corona. Perlu adanya physical distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Jadi ketika seseorang itu bersin atau batuk, droplets itu bisa tersebar melalui udara. Dengan adanya physical distancing, maka penyebaran itu dapat diminimalisir karena jaraknya antara misalnya satu orang yang memiliki virus corona dan satu orang yang sehat, ketika berjauhan maka virusnya tidak akan sampai. Apalagi jika semuanya menggunakan masker, maka penyebaran virus corona dapat diminimalisir. Tentu saja ada hal lain yang patut diperhatikan, yakni menjaga etika ketika kita batuk dan bersin. Untuk itu, ketika kita akan batuk, terutama di tempat umum, kita bisa menggunakan siku bagian dalam. Oke, akan saya praktikkan untuk ketika batuk menggunakan siku bagian dalam. Kita bisa melipatnya atau menekuk siku kita di depan muka
lalu kita bisa batuk. Ya, seperti itu. Cara yang kedua adalah menggunakan tisu. Jadi, ketika kita hendak batuk, kita bisa mengambil tisu. Jadi kita harus selalu membawa tisu ketika kita pergi kemanapun. Tisu yang kita ambil, kita tutupkan ke mulut dan hidung kita, lalu kita bisa bersin atau batuk. Kemudian langsung buanglah tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Hal ini juga untuk mengurangi kemungkinan virus ada dan menularkan kepada orang lain. Setelah membuang tisu tersebut, maka kita perlu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain tindakan pencegahan dari luar seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga etika batuk dan bersin, dan juga mencuci tangan dengan sabun, kita juga perlu mengurangi kemungkinan tertularnya virus corona dengan meningkatkan imunitas kita dari dalam. Hal yang dapat dilakukan adalah mengonsumsi makanan yang sehat dan juga jika memungkinkan mengonsumsi minuman-minuman jamu atau herbal untuk meningkatkan imunitas. Selain itu, dapat juga melakukan olahraga ringan yang bisa dilakukan di dalam rumah, jadi tidak perlu untuk keluar dan bertemu dengan orang lain. Olahraga seperti lari di tempat atau lompat tali dan olahraga lainnya bisa dilakukan di dalam rumah. Tentu saja, selain melakukan berbagai tindakan pencegahan, kita juga perlu untuk berdoa dan meminta kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap memberikan kita dan orang-orang di sekitar kita kesehatan dan juga mengangkat virus corona dari dunia. Marilah untuk terus berusaha melakukan tindakan pencegahan dan juga mempertahankan imunitas tubuh kita agar tidak tertular virus corona. Semoga kita dan orang-orang di sekitar kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak, Ibu, dan semuanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan tetap berdoa. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.